I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. Shalom adik-adik. Ada suka cerita hari ini? Angkat tangan. Hii. Nah, adik-adik, meskipun kita kembali beribadah di rumah masing-masing, kita tidak boleh patah semangat untuk datang beribadah kepada Tuhan, karena Tuhan sudah selalu menyertai kita setiap harinya. Nah, Cefam, Cek Vivi mau nanya nih. Kan Cek Vivi nih biasanya udah bangunnya siang gitu loh. Untuk apa sih kita bangun pagi-pagi gini? Udah harus mandi, dingin-dingin. Ngapain sih kita nih? Nah, Cevi dan adik-adik di rumah, kita bangun sepagi ini untuk bersiap mendengarkan firman Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan sebagai bentuk ucapan terima kasih kita kepada Tuhan Yesus. Nah, maka dari itu, yuk kita semua bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan. Tidak lupa kita ucapkan terima kasih. Karena Tuhan sudah pelihara kita setiap hari. Selamat pagi Tuhan, aku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara saya setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, aku ucap terima kasih. Selamat pagi Tuhan, aku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara saya setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Nah, yuk adik-adik kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu kami boleh tidur sepanjang malam dengan nyenyak. Dan dapat pada pagi hari ini kami boleh bangun dengan kesehatan yang dari Tuhan Yesus. Tiba saatnya Tuhan kami mau memuji memuliakan nama Tuhan. Kau berkati Tuhan dari awal sampai berakhirnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Cefam, si Vivi mau nanya nih. Belakangan ini Cek Vivi sering dengar tuh, apa sih itu COVID itu? Nah, COVID-19 itu, Cevi, adalah virus yang bisa membuat kita sakit dan bisa juga menular ke orang lain, Cevi. Wah, serem sekali dong Cefam. Jadi takut nih, Cefam, kamu takut nggak? Pastinya takut dong. Adik-adik pasti takut juga kan? Tapi Cefang selalu menjaga kebersihan tubuh dan sekitar rumah. Dan juga tidak lupa untuk memakai masker jika keluar rumah. Adik-adik dan Cek Vivi dan juga Mas Ibrahim, jangan lupa untuk mengingatkan keluarga kita kalau mau keluar rumah harus menggunakan masker.
Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan kali ini akan dibawakan oleh siapa? Ayo coba. Akan dibawakan oleh Rosa Ibrahim. Nah, adik-adik, saatnya kita mempersiapkan hati kita mempersiapkan diri kita berdoa kepada Tuhan untuk semua ketakutan kita, entah itu COVID, ketakutan apapun itu, kita menyerahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Kita akan satu kemudian, Roh Kudus kamu hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, Mengalir di bait suci. mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Sekali lagi adik-adik, kita memuji lagu ini dengan sungguh-sungguh dengan hati kita yang terdalam. Roh Kudus hadir di sini, Dia mengalir di bait suci. mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil Dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. mustahil. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Sekali lagi, tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Karena Roh Allah turut bekerja. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Untuk firman Tuhan, dipersilakan kepada Rosa Ibrahim. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu. Kami sudah memuji-muji-Mu ya Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami supaya kami tenang, duduk tenang, mendengarkan firman Tuhan, dan nantinya kami mengerti, kami menjadi pelaku firman. Terima kasih, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ayo adik-adik silakan duduk. Kita akan dengar firman Tuhan. Perhatikan ya, dengar dengan baik. Mari kita mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Pada 2 minggu yang lalu, Lause sudah menceritakan firman Tuhan Yusuf dan saudara-saudaranya. Waktu itu ibadahnya di gereja sudah, dan adik-adik yang di rumah tidak sempat mendengar. Waktu itu diceritakan Yusuf bersama 12 saudaranya. Yusuf anak yang dikasihi, dikasih pakaian yang bagus, diberikan oleh ayahnya, dibuatkan, dan saudara-saudaranya semua iri. Karena mereka iri, mereka membenci Yusuf, dan pada akhirnya Yusuf pergi mengunjungi mereka di tempat mereka mengembalakan domba. Lalu Yusuf dimasukkan ke sumur. Habis itu setelah dimasukkan ke sumur, Yusuf diangkat, lalu
dijual kepada pedagang Ismail. Sampai di situ mereka lapor ke papa mereka kalau Yusuf bajunya dilumuri darah dan Yusuf seolah-olah dimakan binatang buas. Nah, itu 2 minggu yang lalu. Hari ini kita bicara atau kita belajar Yusuf dijual di Mesir. Dan sebelum itu kita saksikan dulu video singkat ini. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu. Tetapi Yusuf menolak. Sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Pada suatu hari, masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf, tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar. Begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Ya, video itu sudah mengisahkan tentang Yusuf berada di Mesir. Yusuf berada di Mesir di rumah Potifar. Waktu dia berada di rumah Potifar itu di Kejadian 39, di sana dia begitu bekerja dengan baik, jujur, setia, sehingga rumah Potifar, tuan rumah itu punya hasil yang luar biasa. Kebunnya berhasil, di rumahnya semua luar biasa. Berhasil oleh karena ada Yusuf di sana. Dan Yusuf itu Alkitab bilang dia cakep, dia ganteng, manis, parasnya elok. Jadi di sana istri Potifar ingin menggoda Yusuf. Jadi hari-harinya dia lihat Yusuf, wah cakep ini Yusuf ini ganteng ini, sehingga dia jatuh cinta. Dia menggoda Yusuf, tapi Yusuf setia, tidak mau tergoda. Berkali-kali istri Potifar mau menggoda dia, dia tetap tidak mau tergoda. Ini yang luar biasa Yusuf lakukan. Dalam cerita itu akhirnya Yusuf
difitnah. Waktu itu bajunya Yusuf ditarik sama istri Potifar, lalu Yusuf difitnah kalau Yusuf sedang mempermainkan istri Potifar. Akhirnya dia dipenjara. Kasihan, dia dipenjara. Orang tidak bersalah dipenjara. Kalau adik-adik di rumah waktu sekolah tidak punya kesalahan, lalu dilapor difitnah teman, lalu guru menghukum, kan kasihan, sedih kan? Tidak punya kesalahan, difitnah teman, lalu dihukum, itu menyedihkan, itu sebentar. Tapi ini Yusuf, akhirnya dia harus dimasukkan ke dalam penjara. Waktu dia berada di penjara, di sana dia sebagai tahanan. Tadi dia jadi budak, sekarang jadi tahanan di penjara. Apa yang dilakukan di penjara? Dia mengerjakan tugas tanggung jawab. Alkitab bilang, firman Tuhan bilang, Yusuf itu orangnya baik, orangnya setia, orangnya tetap melakukan kebenaran Tuhan. Sehingga baik di rumah Potifar berhasil keluarga itu, maupun di dalam penjara dia tetap menjadi berkat. Jadi di dalam penjara dia melakukan yang luar biasa baik, sehingga dikatakan Alkitab, dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Apa yang dikerjakan Yusuf dibuat Tuhan berhasil. Waktu di rumah Potifar Tuhan buat berhasil. Waktu di dalam penjara dipercayakan dia mengepalai, dibuat juga berhasil. Inilah Yusuf. Dia setia, dia takut Tuhan, dia mengenal Tuhan, dia terus berdoa kepada Tuhan supaya dimanapun dia berada dia tetap jadi berkat. Ini dia firman Tuhan bilang ada di penjara, tapi penjara itu di mana Yusuf ada, di sana diberkati Yusuf. Yusuf diberkati dimanapun dia berada. Ayat 25 firman Tuhan bilang, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepada Yusuf dan membuat kesayangan bagi kepala penjara. Yusuf disayang oleh kepala penjara karena Tuhan mengasihi dia, karena Tuhan punya kasih setia kepadanya. Kiranya firman Tuhan ini memberkati adik-adik, sehingga adik-adik dimanapun berada tetap takut Tuhan, tetap berdoa, biarpun difitnah tetap berserah kepada Tuhan, karena kita percaya Tuhan memimpin, menyertai, bahkan memberkati kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami belajar kebenaran firman-Mu tentang Yusuf yang dijual di Mesir, lalu ketika berada di rumah Potifar dia difitnah dan dia dipenjarakan. Tetapi Tuhan menganugerahkan kasih setia Tuhan kepadanya karena Yusuf orang yang takut Tuhan, orang yang setia kepada Tuhan, yang terus berserah kepada Tuhan. Tuhan memberkati kami semua sehingga melalui kebenaran firman-Mu menolong kami anak-anak sehingga kami menjadi pribadi yang takut Tuhan, berserah kepada Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, hari ini kita ada aktivitas. Ya, yang pertama ini buat adik-adik yang kelas Batita, Balita, dan kelas kecil. Ini cukup mewarnai Allah memberkati Yusuf si budak. Ya, waktu di Potifar dia jadi budak, ini diwarnai ya. Lalu ayat hafalannya Kejadian 39 ayat 2 bagian A, yaitu tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Itu kelas Batita, Balita, dan kelas kecil. Sedangkan kelas tengah dan kelas besar ini ada teka-teki, nanti diisi, dijawab, ada pertanyaannya. Setelah itu ayat hafalannya sama dengan yang kelas pertama tadi, tapi lengkap satu ayat semuanya, yaitu Kejadian
29 ayat 2. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih kepada Leslie Ibrahim yang sudah menceritakan firman Tuhan. Nah, adik-adik, tadi kan firman Tuhannya tentang Yusuf. Tuhan itu begitu baik ya. Tuhan sudah membantu Yusuf, Tuhan sudah selalu memberkati Yusuf. Nah, tapi Cece mau tanya nih, Cifang, tokoh-tokoh Alkitab lain lagi yang mana yang menceritakan bahwa dia sangat diberkati oleh Tuhan? Selain Yusuf, ada Ayub, ada Daniel, ada Bapak Abraham, dan masih banyak lagi. Betul sekali. Nah, seperti Daniel, manusia biasa yang tapi bisa bertahan di dalam posisinya, Daud yang begitu kecil bisa mengalahkan Goliat yang begitu besar. Begitu pula dengan kita manusia kecil yang sudah siap untuk dipakai oleh Tuhan. Yuk kita angkat pujian, apa Cefan? Yesus luar biasa. Yuk adik-adik bangkit berdiri dan ikut gerakan Cece-Cece. Yusuf tidak pernah menyerah, dan ia di dalam goa singa, semua karena kasihnya. Membuat bangga, Abraham taat kepada Bapa. Daud mengalahkan Goliat, semua karena kuasanya. Yesus itu perkasa, berkuasa, yang bisa pakai siapapun juga. Meskipun kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Sekali lagi yuk, ayo setia. Ayub setia, Yusuf tidak pernah menyerah, dan ia di dalam goa singa, semua karena kasihnya. Membuat bangga, Abraham taat kepada Bapa. Daud mampu kalahkan Goliat, semua karena kuasanya. Yesus perkasa, berkuasa, yang bisa pakai siapapun juga. Meskipun kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Yesus perkasa, berkuasa, yang bisa pakai siapapun juga. Meskipun kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. Oke, doa penutup sekaligus doa berkat minta Rusya Ibrahim pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Tuhan sudah memberkati kami hari ini. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh memuji Tuhan. Dan saat ini kami akan menutup ibadah kami. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang ibadah di rumah masing-masing, sehingga semuanya di dalam kekuatan kesehatan daripada Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati orang tua kami dalam usaha pekerjaan mereka. Berkati pelayanan gereja Tuhan di sekolah minggu ini. Terpujilah Engkau Tuhan, kami akan mengakhirinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.